Tapi setelah 2017 beralih ke pemilikan, mulailah ada intimidasi kepada masyarakat di sana. Pemilik baru ini tidak menghormati kultur orang Bali. Kemudian masyarakat Bali pada umumnya, dia udah sering katanya sewa bus jauh-jauh datang ke sana. Tahu-tahunya apa? Nggak ada toleransi lagi, nggak ada dispensasi apa ini orang Bali apa bisa 50.000 tiketnya, nggak disamakan dengan tamu pancanegara. Om Swastiastu. Kembali lagi sama kami, channel Gema Bali, tempat anak muda khusus membahas tentang budaya, agama, dan lain-lain. Dimana di sini hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang terjadi di Bali, apa sih yang sedang hangat di Bali. Hari ini kita sudah kedatangan tamu. Kita sudah mendatangkan tamu, yaitu Bapak Nyoman Oke Antara, SHMAP, sebagai anggota Pansus di DPRD Provinsi Bali. Baik, untuk selanjutnya langsung aja Pak. Tadi kita kan yang sedang hangat di Bali ini terkait tentang penutupan GWK. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana kronologi terkait penutupan tersebut, Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. GWK ini beralih kepemilikan itu 2017. Setelah beralih kepemilikan, mulailah ada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi sebelum 2017, waktu itu masih di bawah tangan pemilikannya Pak Nuarte, itu masyarakat bilang itu sangat bagus sekali. Koordinasinya, kalau ada apa-apa, dia duduk bersama, remuk gitu, itu sangat senang masyarakatnya di sana. Tapi setelah 2017, beralih ke pemilikan, mulailah ada intimidasi kepada masyarakat di sana. Yang pertama, masyarakat di sana dan masyarakat Bali lebih luas itu udah nggak boleh masuk GWK lagi. Kalau dulu kan masih bisa, ini nggak ada dispensasi lagi. Kalau dia terapkan 250.000 per tiket, ya dia harus bayar segitu. Nggak boleh, anak-anak pun diusir. Itu. Kemudian itu yang pertama. Ini masyarakat masih oke lah ini. Udah itu masyarakat biasanya kalau dulu kan karena parkiran luas, mungkin pagi sore datang ke sana ya sekedar jalan-jalan. Setelah 2017 itu dilarang, nggak boleh lagi. Kemudian masyarakat membangun, padahal jalan itu sebelum ada GWK sudah ada jalan. Itu di stop sama security, sama satpam. Kalau mau bawa alat bangunan sebelum jam 7 pagi baru boleh. Nah itu. Kemudian banyak lagi masyarakat di sana terlalu polos. Ini ada pura di jalan, ada jalan yang masuk ke jalan GWK. Kemudian itu dikoordinasikan, akhirnya jalannya walaupun agak jauh tapi diterima. Di pinggir ditaruh, itu pun ditutup. Saya langsung datang ke lokasi, beberapa rumah itu memang benar. Kalau seharusnya dia tutup, kalau mau nutup GWK itu biar tidak ada orang masuk dari luar itu, seharusnya di seberang jalan. Ini di depan pintu-pintu gerbang penduduk dan jalan keluar masuk ini itu ditutup. Nah inilah. Ini sudah satu tahun berjalan, dan tokoh masyarakat sana sudah bersurat ke Bupati bahwa Bupati bilang itu adalah tanah milik pemerintah kabupaten. Kemudian bersurat ke pertanahan juga menjawab bahwa jalan itu tidak masuk ke pemilikan GWK.
Nah, itu yang terjadi. Tapi ketika bersurat ke sini, kita di DPRD, kita undang GWK, pihak di manajemen GWK nggak hadir. Bilang bilang ada kesibukan. Kemudian kedua kalinya kita undang di Banjar yang ada di depan GWK itu. Kita mau pertemukan langsung dengan masyarakat. Artinya dia justru nggak hadir. Padahal di depan GWK nggak hadir. Kemudian kita lagi berbaik hati, undang lagi dia ke sini. Yang hadir adalah kuasa hukumnya bertiga, yang tidak bisa memutuskan apapun. Dia hanya nanti saya akan sampaikan ke atasan, nanti saya akan sampaikan. Gitu aja, tidak ada jawaban yang ini. Kemudian kita di lembaga dewan ini, pada waktu itu pimpinan juga hadir, teman-teman Komisi 1 banyak yang hadir, yang sesuai dengan bidang tugas kami, aset, hukum, dan lain-lain. Kita ngambil kesimpulan. Kita bikin rekomendasi terhadap eksekutif, Pak Gubernur, biar lebih tegas, artinya untuk memberikan tenggang waktu 1 minggu untuk GWK itu membongkar beton-beton yang dipasang di depan rumah-rumah orang atau di jalan itu. Itu pun. Kemudian diikutin itu secara lisan disampaikan oleh pimpinan, kemudian diikuti dengan rekomendasi tertulis, dan itu pun nggak ada sampai kemarin hari Minggu. Mana hari Minggu ya? Pukul 00 batas waktunya. Pukul 00. Dan ternyata nggak ada sampai sekarang. Pada itu sekarang pimpinan, ketua DPR lagi nyusun rekomendasi. Rekomendasi sekarang lebih tegas lagi, memerintahkan Pol PP Provinsi dan Pol PP Kabupaten Badung untuk membongkar secepatnya. Karena dia sudah tidak ada niat baik, sudah tidak ada gini. Dia pemilik baru ini tidak menghormati kultur orang Bali. Orang Bali polos, ramah, kemudian ini kok bisa dia ini kurung sekarang sudah 1 tahun. Syukur-syukurnya dalam 1 tahun ini kan orang Bali ini seolah-olah dilindungi oleh Tuhan, tidak ada ini punya hajatan kematian. Kalau sampai ada kematian, bayangkan kemana dia lewat. Kan kalau orang Bali kan tidak boleh lewat pekarangan ini, kecuali ada hubungan keluarga. Ini enggak. Ini kalau saya turun ke sana kemarin sama teman-teman, masuk ke pekarangan orang, di sana baru masuk ke pekarangan orang. Seharusnya kan tidak boleh. Seharusnya ini jalan, masuk ini. Karena ini ditutup, ya nggak bisa, akhirnya masuk ke pekarangan orang. Syukur juga ada pekarangan yang dari jalan mobil itu ada belum bangun. Kita bisa, kalau sudah sengker semua, ya kita harus loncat-loncat ini. Nah, itu yang terjadi. Kemudian tidak ada empati sama sekali. Kemudian gini, nilai sosialnya kepada masyarakat yang di sana sekitarnya nggak ada. Ini walaupun umpama jalan itu miliknya dia, kan dalam aturan nanti mungkin Pak Made Suparti yang menjelaskan, nggak boleh itu ditutup. Nggak boleh di dunia ini, di Indonesia, di dunia mungkin nggak boleh ada tanah atau rumah yang tidak punya jalan keluar. Nggak boleh. Itu harus ada setidaknya jalan setapak. Ini nggak ada. Itu ada 1 rumah yang disisakan, itu hanya bisa jalan, mungkin kalau besar harus miring gitu. Kalau gendong tas itu nggak bisa itu segitu loh. Itu cuma 1 rumah itu. Sisanya udah langsung nggak bisa, paling ginikan tangan baru bisa. Udah mepet itu sama tembok. Angkul-angkul masyarakat di sana.
Nah ini yang terjadi. Kemudian kami di Dewan kemarin juga rapat gabungan sudah sepakat bahwa Dewan membongkar itu dengan mengajak teman-teman Pol PP. Rekomendasi ini lebih jelas sekarang karena kita dulu kan kita minta ke dia 1 minggu harus sudah dibongkar. Malah pasang CCTV. Malah dipasang CCTV. Artinya kan dia memancing kemarahan dari masyarakat. Nah, masyarakat sekarang udah nunggu kapan ini. Dan kita harus segera juga. Nah, udah segera Pak Ketua dari pagi udah konsep itu biar nggak salah ini. Itu mungkin kemarin bilang Pak Ketua hari ini mau diteken. Kemudian mungkin kalau bisa cepat, mungkin kalau bisa hari ini, mungkin kalau enggak besok itu. Selanjutnya, kalau memang dia tidak ada perubahan untuk gini, nggak menghormati kultur orang Bali, nggak menghormati budaya Bali, ya kenapa kita pertahankan? Saya biasanya bikin konten, biasanya kan ada pro kontra. Tapi ketika waktu itu saya bicara, direkam, kemudian dilempar di TikTok dan lain-lain, kok hampir 100% mendukung pembongkaran dan ditutup. Dari peguyuban supir taksi itu bilang karena dia dipersulit katanya masuk di sana. Kemudian masyarakat Bali pada umumnya dia udah sering katanya sewa bus jauh-jauh datang ke sana. Tahu-tahunya apa? Nggak ada toleransi lagi. Nggak ada dispensasi ini orang Bali bisa 50.000 tiketnya, enggak disamakan dengan tamu pancanegara itu. Makanya akhirnya balik dia jauh-jauh dari Karangasem, dari Buleleng, dari Jemberana datang ke sana. Kadang-kadang ajak rombongan murid biar tahu GWK, tapi akhirnya nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Itu yang terjadi. Jadi ternyata baru kita mediakan, baru tahu. Saya sempat ke sana ngajak tamu. Saya tetanggaan, saya dulu olahraga kecil-kecil di sana, jalan-jalan diusir sama ini. Itu. Terus ada juga beli alat bangunan katanya dikembalikan, disuruh ngirim sebelum jam 7 pagi. Itu. Jam 7 pagi nggak ada. Toko bangunan buka. Nggak ada. Gimana kan sama dengan ini? Sama dengan dia akan lama-kelamaan akan mengusir masyarakat sebelah karena masyarakat udah bosan dengan kehidupan ini. Melapor ke sini nggak ada, ini melapor ke sini nggak ada. Akhirnya dia satunya mungkin dijual kepada GWK. Diusir lama-kelamaan orang Bali kan ini mungkin kayak di Jakarta. Suku yang Betawi. Akhirnya keluar dia dari Jakarta. Nah, ini yang kita perlu. Makanya kita segera ambil tindakan dengan tegas. Kemudian Pak Gubernur juga sudah komentar bahwa Pak Gubernur mendukung ini. Kemudian teman DPR RI juga mendukung apa yang kita lakukan di DPRD Kabupaten. Kemudian Parisade Indu, tadi malam saya dengan hukumnya Pak Wirate Dwi Kora dengan Pak Ketua Parisade Indu Dharma Bali sudah berkomentar juga. Kemudian ada Ormas sudah berkunjung ke sana dan dia menyatakan mendukung apa yang dilakukan pembongkaran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi. Kemudian Kabupaten, Pak Bupati juga sudah menyatakan mendukung harus dibongkar segera. Kemudian DPRD juga gabungan sudah turun di sana. Dia juga malah baru tahu. Dia sudah turun kemarin hari Jumat kalau tidak salah. Turun. Dan semua kita satu kata sekarang. Dan maka dari itu rekomendasi kita lebih lengkap dan akan segera. Kalau tidak hari ini besok mungkin ini tergantung waktu kesempatan yang dimiliki oleh Pol PP Provinsi dan Pol PP Kabupaten. Nanti kita tinggal ngawasi lagi. Itu. Jadi tadi juga di media sosial banyak Pak terkait bahwasannya DPR di sini dianggap waktu zamannya Pak Mangkupastika itu DPR menolak, padahal sebelumnya zaman Pak Mangkupastika bahwa
GBK itu mau dibeli. Iya. Tapi katanya di media sosial kan Tiang juga banyak baca-baca di media sosial bahwasannya DPR yang menolak. Itu bagaimana Pak? Kalau saya kebetulan zamannya Pak Mangku Pastika saya sudah anggota DPRD Bali. Karena sudah 3 periode sekarang di Bali. Di waktu itu nggak pernah ada pembicaraan karena kami kan tetap Komisi 1 nih, nggak berubah. Tetap di Komisi 1 dari awal. Nggak pernah ada pengajuan atau minta persetujuan dari Pak Gubernur, nggak pernah itu. Kalau kita di Komisi 1 biasanya kalau gitu ya kita rapat apapun yang umpama kalau dari Pak Gubernur ada mohon tanah yang dipakai untuk kepentingan adat dan lain-lain, suratnya selalu di sini kita kaji bareng, kita turun, udah itu kita turunkan rekomendasi, baru Pak Gubernur bisa ini. Itu belum ada zaman itu, nggak ada. Kan biasa isu-isu ini kan muncul, ada kadang dibikin-bikin, ada jarang yang bicara berdasarkan fakta. Faktanya nggak ada. Ya, terkait dengan selanjutnya itu Pak, terkait dengan nanti kan ada warga di sana kan gitu, ada tekanan dari pemilik usaha GBK itu. Siapa yang akan memasang badan? Apakah DPR yang akan memasang badan ataukah dari pemerintah daerah di sana yang akan gini? Ya, untuk sebagai bahan pelindung masyarakat di sana. Kalau kami ini yang didewankan dipilih oleh rakyat. Yeah. Kalau oleh rakyat ada intimidasi, ada mengancam dan lain, kita akan pasang badan. Kita akan backup sepenuhnya. Apalagi Parisade siap backup, teman-teman yang warga Bali yang aktif di Ormas juga mau backup. Kemudian teman-teman DPR Badung dan Bali, mungkin seluruh Bali akan backup. Nggak akan kita selaku wakil rakyat nggak akan biarkan rakyat itu diintimidasi oleh orang luar, diintimidasi oleh investor. Nggak, ini kita harus berikan dia kenyamanan, keadilan untuk ini menjalani hidupnya di masyarakat. Ada Pak untuk gini, karena di media sosial juga Pak Nyoman Nuarte itu sebagai pencipta patung GBK itu dikait-kaitkan terkait masalah ini. Mungkin gimana pendapat Bapak terkait? Kalau kemarin saya sempat baca Pak Nuarte ya, ada wawancara. Dia setelah tanggal 2017 dia nggak tahu apa kejadiannya, dia nggak tahu karena dia menetapnya di Jawa Barat. Dia nggak tahu apa permasalahannya, apa gini, nggak tahu sama sekali. Artinya kalau menurut masyarakat juga, kalau sebelum dia jual ke orang lain itu, dia sangat nyambung dengan masyarakat. Mau bikin apa, koordinasi dengan masyarakat. Mau ini selalu itu. Kalau sekarang nggak ada, tiba-tiba udah ada, tiba-tiba ini. Artinya udah putus hubungan masyarakat di sana. Karena kami ketemu kemarin ya dengan mantan perbekal, dengan perbekal baru. Perbekal itu kepala desa. Dengan kepala desa dinas baru, kepala dinas yang lama, Keliang adat baru, keliang adat lama, sama bendesa kita ketemu. Ya memang itu yang dibicarakan. Memang itu yang dibicarakan. Nggak pernah ada koordinasi sama sekali. Nah, untuk terkait kejadian ini mungkin dari Bapak mungkin ada solusi sebagai salah satu anggota dewan di Provinsi Bali. Mungkin solusi yang pertama buat saudara-saudara kita yang di eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menerima investor, memberikan izin, jadi termasuk pemindahan tangan kepemilikan, pengelolaan itu ke depan inilah sebagai pelajaran. Ke depan ini biar nggak terjadi lagi. Investor datang ke Bali bisa bikin gini-gini ini. Setelah
selesai dibangun, ada keuntungan besar mungkin, gimana pertimbangannya, akhirnya dijual. Nggak memikirkan apa dulu perjanjiannya dengan masyarakat. Dulu kan kalau Pak Nuardi ini kan ada perjanjiannya, oh iya jalan ini dipakai masyarakat, sebatas ini, sebatas itu. Kemudian sampai diaspal oleh Pemda Badung itu. Kok sekarang malah ditutup. Nah ini yang mesti harus dengan pengalaman inilah kita harus belajar yang ada di pemerintah ini. Biar nggak gampang mengeluarkan izin, menyetujui investor dan lain-lain. Sehingga terjadi kayak gini. Jadi itu tadi tanggapan terkait dengan apa sih kronologi yang terjadi terkait pembatasan atau penutupan di GWK.